Iya, Bang. Gimana Bang? Hari ini ada apa? Tentang Mungkin agenda kedatangan Kak Ica ke Polda Metro Jaya seperti Oh. apa? Kita mau runut dari belakang aja kali ya. Oke, otot. Ya jadi gini. Gua tuh agak males ya ngomong. Oke ya, jadi gini teman-teman, terima kasih. Gue juga nggak nyangka ternyata segitu banyaknya juga yang minat sama berita ini. Cuman perlu kita sampaikan bahwasanya pada hari Jumat itu memang ada betul penjemputan dari Polda, ya kan, dari Resmob untuk pemeriksaan. Pemeriksaannya apa nih? Ya kan? Di sini dilaporkan ada dugaan pemerasan, ya kan? Nah, di situ kita sampaikan bahwasanya, oke, pemerasannya seperti apa? Akhirnya jam 4 itu tim kuasa hukum datang dan kemudian jam 7 diadakan pemeriksaan. Di situ kita paparkan kronologisnya itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah di situ memang ada klien saya yaitu IM berkenalan dengan orang bernama I. Yang di situ dia memberikan jasa titipan untuk membawa barang dari luar negeri. Nah, di situ mereka menyampaikan, oke, ini ada 11 orang yang mau berangkat. Nah, 11 orang yang mau berangkat, kemudian klien kita mentransferkanlah sejumlah uang untuk keberangkatan. Ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi adalah cuma 2 orang yang berangkat. Akhirnya apa? Barang-barang di situ disita. Nah, kemudian setelah itu, pada saat klien kita ingin mengantarkan si I itu ke Bogor, di situ disampaikan, oke, teman-teman kita semuanya sudah pada pulang. Baiklah, kita telepon aja. Kita telepon, ternyata apa? Ternyata orang tersebut juga yang ditelepon baru bangun tidur. Jadi tidak ada di KL dan segala mana, tapi dia baru bangun tidur. Akhirnya apa? Dibawalah kepada Polsek Penjaringan. Di situ disampaikan bahwasanya ini yang terjadi. Ini kita sudah bayar untuk 11 tiket, kemudian barang-barang malah tidak ada semua. Bagaimana? Akhirnya disampaikan di situ ada surat pernyataan, di situ akan bertanggung jawab. Ya, itu kejadiannya. Terus kemudian yang selanjutnya dibawa ke gerai handphone. Nah, di situ mereka mengatakan, oh iya, ini IM melakukan lagi pemerasan. Kenapa? Saya disuruh membayar sejumlah uang. Kita sampaikan bahwasanya dasarnya apa? Dasarnya adalah surat pernyataan. Di situ sudah kita paparkan kepada penyidik. Surat pernyataannya ada 2, dari I dengan dari PG. Nah, 2 surat ini isinya berbeda. Ketika isinya berbeda, artinya apa? Artinya di situ ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatannya. Kenapa? Kalau itu tidak ada kesepakatan, pasti isinya sama. Tapi yang pertama adalah bertanggung jawab, yang kedua adalah isinya membantu untuk bertanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga ya ini merupakan hak dari IM untuk menagih uang. Betul ya? Jadi kalau yang dikatakan ini ancaman pekerjaan dan segala macam itu tidak ada. Tidak ada. Belum dilakukan sama sekali dan tidak dilakukan sama sekali. Jadi kita nggak ngerti itu sumbernya dari mana. Oke? Kira-kira ada pengeroyokan, Bang. Nah, di situ disampaikan ya. Ini saya garis bawahi. Ada yang mengatakan ini ada penganiayaan. Gimana? Oke. Yang pertama dia bilang ini penganiayaannya di tempat apa namanya? Konten. Nah, di counter handphone. Kita sampaikan kepada penyidik. Oke, di counter handphone itu ada CCTV. Silahkan dilihat dari awal kedatangan sampai pulang. Apakah betul ada penganiayaan atau tidak? Apakah ada penyekapan atau tidak? Apakah hanya diskusi saja? Nah, ketika kita sampaikan ke penyidik, ya silakan nanti penyidik akan mencari tahu sejauh mana. Emang betul apa enggak? Kita tidak tahu. Karena dasarnya adalah penyidik respon saya sudah sampaikan, ini sudah ada CCTV-nya. Apakah di situ ada penganiayaan atau tidak? Silahkan dicek sendiri. Dan itulah yang terjadi. Jadi itu bagian dari saya. Silakan dari Bang Freddy dan Bang Ian. Kak Ica, katanya udah ada mediasi Kak Ica. Bang dari Abang sendiri nih, Bang. Nah, Bang Freddy. Munduran nih. Kalau dari Bang Tengah dikit bang. kuasa hukum aja kalau apa. Bang, kamera bang. Ya. Kamera sih Bang, kamera. Mediasi Bang. Mediasi kan katanya udah ada mediasi tapi gagal seperti apa? Oh iya, terkait dengan mediasi kemarin, memang dari tim hukumnya Pak Ical memang kami sudah ada jumpa juga dengan mereka. Tapi memang itu masih deadlock ya. Sementara kita masih berdiskusi juga. Sebenarnya
apa sih yang mereka mau gitu loh. Jadi kalau terkait dengan yang namanya pemerasan tadi yang disampaikan oleh rekan Yunus, kami dari kuasa hukum ya berpendapat bahwa tidak ada itu pemerasan, justru Mancincal inilah korbannya mereka gitu loh, karena mereka ini kan awal mulanya seperti tadi didengarkan kan dia orang ini datang mengkontak Mancincal ini menawarkan just tip, bahkan dari Mancincal sendiri tidak pernah jumpa mereka gitu loh. Jadi Mancincal ini orang yang seharusnya jadi korban karena dia sebegitu baiknya, sebegitu percayanya dia kirim uang terhadap yang inisial I ini dan satu lagi temannya itu G tadi, seperti itu. Kak Ica, kemarin pelapor sendiri bilang Kak Ica masih tinggal aja waktu mediasi. Ini gimana? Tengil kan memang peran saya di FTV juga tengil. Peran saya di Sinetron juga tengil. Kalau tengil itu kan ekspresi ya. Kita juga bisa terus menjustifikasi muka kita. Ini muka masnya yang gondrong nih tengil tuh. Nah ya ini kayak apa? Atlet Smackdown kan? Smackdown. Ini masnya juga tengil nih mukanya. Itu kan bagian dari ekspresi, bukan bagian dari apa ya? Bukan bagian dari sikap. Kan karakter. Oh, kita kata ibu. Gitu sih kalau bagian dari tengil. Nah, berdampak banget sih, berdampak banget ya, karena pas kebetulan kemarin selesai FTV, terus adanya penjemputan dan juga ada pemanggilan dan pihak dari PH pun udah klarifikasi, nelpon gimana kejadiannya, kita juga sudah menjelaskan. Kerugiannya apa ya sih? Itu mungkin yang jelas. Kerugiannya materi totalnya tadi sudah dijelaskan ya. Berapa Bang Ferdi Totalnya pertama sih ya uang tiket ya. Uang tiket yang diberikan kepada 11 orang tadi sampai 1.500. Terus total value barang 12 barang yang disita ya sama Bea Cukai Bandara. Itu sekitar total sekitar 90 sampai 100-an. Iya, 1 juta. Seperti itu. Jadi saya kalau dibilang memeras, saya tidak memeras. Saya hanya meminta uang saya seperti apa yang dipertanggungjawabkan mereka. Kalau melakukan kekerasan itu kan sifatnya harus dibuktikan ya Bang Ferdi. Betul. Silakan dibuktikan. Kalau saya apalagi ada kata-kata baru. Saya mengapayo. Saya bisa jawab. Ya jadi gini, intinya kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan ya. Gitu. Jadi kalau masih calon dibilang dikatakan memeras ya biarlah mereka yang membuktikan begitu, karena dari pihak Mancincal sendiri dia ini korban gitu loh. Bukannya dia yang ibaratnya yang meminta uang, justru dialah yang jadi keluar uang, dia yang memberikan uang kepada saudara I tadi gitu loh. Terima kasih sih buat teman-teman circle saya, teman-teman sosial media yang membantu untuk menepis berita ini ya, karena alhamdulillah sosial saya baik-baik saja gitu, makanya ketika ada berita ini naik saya dituduh untuk memeras, saya dituduh untuk menganiaya, mereka semua banyak yang percaya seperti itu. Dan faktanya nanti biar kuasa hukum saya Mas Yunus dan juga Bang Freddy itu nanti ya membantu dan mengawal saya seperti itu. Saya kasih sedikit tambahan ya. Jadi gini, kalau kita melihat kasus pemerasan itu ya, kita harus lihat ini asal mulanya dari mana. Nah, ketika asal mulanya dari mana, kemudian ini perjanjian kesepakatannya seperti apa, kemudian di situ akan diperiksa juga. Apakah di situ benar ada uang nyebrang atau tidak? Berarti di situ dari depan kan harus diperiksa. Terus kemudian kita berbicara mengenai tulisan surat itu dan isi materinya. Apakah itu akan memenuhi tindak pidana atau tidak? Nah, itu yang kita adalah ahli. Nah, kemudian kita bilang mengenai oke, ini di sini ada beberapa orang di tempat kejadian. Nah, beberapa orang itu sudah diperiksa belum? Nah, ketika data-data itu sudah lengkap, berarti di situ kita bisa masuk kepada langkah selanjutnya. Jadi menurut saya ini yang harus kita kawal dengan baik, yaitu
apakah sebagai seorang korban itu malah bisa dijadikan tersangka? Nah, apakah seorang korban itu bisa dijadikan terlapor? Nah, ini kita harus hati-hati, ya kan? Kira-kira itu. Namanya pelajaran juga ya. Kalau saya korban terus saya bisa jadi tersangka seperti ini, waduh, nanti saya akan menjadi orang jahat loh. Jadi joker nih nanti kita kan nggak begitu. Jadi kita harus teman-teman media juga membantu lah. Kita harus bantu membuka mata gitu, karena menjadikan masalah saya ini menjadikan pelajaran untuk kita semua. Kalau jangan terlalu percaya sama orang, jangan terlalu mudah transfer orang, ini pelajaran buat kita semua. Jadi maaf ya untuk siapa ya. Jadi malah kita ngomong yang aneh-aneh. Selanjutnya dia laporan perkembangannya seperti apa? Kalau untuk selanjutnya ya yang pasti sih kalau dari Mas Iqbal ya dia karena sebagai korban ya dia tetap akan menuntut hak-haknya dia. Akan juga melaporkan balik, akan membersihkan nama nggak sih? Mungkin ini kan jadi nama. Saya sih bisa dijawab ya sosial ini. Prinsipnya siapapun juga restoratif justice itu merupakan hal yang utama karena itu mengembalikan dalam kondisi awal, ya kan, niat baiknya dari kita adalah oke restoratif justice, kemudian di situ kita ada permintaan sana ada permintaan, nah permintaan itulah yang harus disatukan apa itu bisa dipenuhi oleh kita. Hanya seperti itu. Jadi prinsipnya damai itu lebih enak. Meskipun sekarang kita mengetahui siapa yang korban, kita tidak yang korban juga, yang korban juga, dan semuanya seperti itu. Aisyah mungkin ada yang mau disampaikan ke dua terlapor. Sehat-sehat semuanya pokoknya lah. Terima kasih ya udah dukung terus.